Ada hal yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Kebanyakan orang kaya yang benar-benar kaya, yang hartanya tidak akan habis 7 turunan, justru tampil sederhana, tidak banyak gaya, bahkan seringkali tidak terlihat seperti orang kaya. Mereka tidak memakai jam tangan ratusan juta, tidak membawa tas branded, tidak memamerkan mobil supercar. Dan anehnya, mereka juga tidak terlalu peduli soal itu. Sementara di sisi lain, banyak orang yang penghasilannya pas-pasan, justru memaksakan diri untuk terlihat, wah. Membeli barang mahal demi terlihat kaya. Mengejar gaya hidup mewah demi gengsi semata. Padahal, kalau ditelisik lebih dalam, semua itu bukan tentang kebutuhan, tapi tentang citra. Tentang ingin dihargai, ingin diakui, ingin terlihat berhasil di mata orang lain. Inilah ironi yang terjadi di sekitar kita. Mereka yang sebenarnya kaya, justru hidup biasa-biasa saja. Tapi mereka yang hidupnya pas-pasan, malah sibuk menampilkan kemewahan. Mengapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang kaya, hingga mereka tidak tergoda untuk beli barang-barang mewah? Inilah yang akan kita bahas panjang lebar dalam video ini. Karena jawabannya bukan cuma soal angka atau uang, tapi soal pola pikir, soal prinsip hidup, dan yang terpenting, soal cara pandang terhadap kebahagiaan, status, dan nilai diri yang sejati. Sebagian besar orang kaya paham betul bahwa barang mewah bukan indikator kebahagiaan. Mereka sudah melewati fase di mana uang digunakan untuk memenuhi ego. Ketika seseorang mencapai tingkat kekayaan tertentu, ia mulai sadar bahwa memamerkan kekayaan tidak menambah apa-apa dalam hidupnya. Justru kadang menjadi beban. Beban citra, beban ekspektasi, dan beban sosial. Orang-orang kaya yang bijak tahu bahwa uang paling baik digunakan untuk menciptakan kebebasan, bukan untuk menciptakan citra. Mereka lebih memilih menggunakan uangnya untuk investasi, membangun aset, membeli waktu, dan menyiapkan masa depan. Karena bagi mereka, hidup bukan ajang pamer, tapi perjalanan panjang yang harus dijalani dengan tenang dan cerdas. Lalu, apakah semua orang kaya begitu? Tentu tidak. Tapi kita berbicara tentang mereka yang benar-benar kaya secara finansial dan mental. Bukan sekadar orang yang punya uang banyak, tapi juga punya pemahaman dan kedewasaan dalam mengelola kekayaan. Karena ternyata, kekayaan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Kita bisa ambil contoh dari beberapa tokoh terkenal di dunia. Ada miliarder yang tetap memakai pakaian sederhana, tinggal di rumah lama yang tidak mewah, dan naik kendaraan yang biasa-biasa saja. Padahal mereka punya kekayaan yang bisa membeli apapun. Tapi mereka tidak merasa perlu menunjukkannya. Mengapa? Karena kebutuhan untuk terlihat kaya sudah tidak relevan bagi mereka. Mereka tidak butuh validasi dari orang lain. Mereka tidak haus pengakuan. Mereka tidak berusaha membuktikan apapun. Dan disitulah letak kebebasannya. Ketika seseorang bisa lepas dari tekanan untuk terlihat sukses, justru disitulah ia benar-benar sukses. Sebaliknya, orang yang terlalu sibuk mengejar barang mewah hanya untuk terlihat berhasil, justru akan terjebak dalam siklus tanpa akhir. Mereka terus membeli barang-barang mahal bukan karena butuh, tapi karena ingin mendapatkan kekaguman. Dan semakin besar kebutuhan untuk dikagumi, semakin besar pula tekanan yang harus mereka tanggung. Hal ini erat kaitannya dengan konsep hedonic treadmill. Sebuah kondisi di mana seseorang terus merasa harus membeli sesuatu yang lebih mahal, lebih bagus, lebih baru, hanya untuk merasa bahagia. Tapi kebahagiaan itu cepat pudar. Dan akhirnya, mereka harus membeli lagi, dan lagi, dan lagi. Ujung-ujungnya, capek sendiri. Berbeda dengan orang kaya sejati. Mereka tidak berada di treadmill itu. Mereka memilih untuk berjalan dengan ritme sendiri. Mereka tahu bahwa membeli barang mewah bukan satu-satunya cara untuk menikmati hidup. Justru dengan hidup lebih sederhana, mereka bisa lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bahagia. Lalu kenapa masyarakat kita sering mengaitkan kekayaan dengan barang mewah? Karena selama ini kita dicekoki oleh budaya konsumtif. Iklan, media sosial, dan tontonan populer seringkali menggambarkan kesuksesan dengan mobil sport, rumah besar, jam tangan mahal, dan tas branded. Seolah-olah itu semua adalah simbol keberhasilan. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak orang yang terlihat mewah,
tapi di baliknya punya hutang yang menumpuk. Banyak yang hidupnya penuh tekanan hanya untuk mempertahankan citra. Dan banyak pula yang akhirnya kehilangan arah, karena hidupnya hanya berputar pada hal-hal yang bersifat permukaan. Orang kaya sejati justru berpikir sebaliknya. Mereka tidak membeli sesuatu untuk membuktikan apapun. Kalaupun mereka membeli barang mahal, itu karena mereka memang butuh, dan mereka benar-benar mampu. Bukan karena ingin terlihat keren. Dan yang lebih penting, mereka membeli tanpa mengganggu arus kas atau investasi jangka panjang mereka. Mereka sadar bahwa membeli barang mewah itu bukan dosa. Tapi kalau sampai mengorbankan masa depan, mengurangi aset produktif, atau membuat diri terjebak dalam gaya hidup yang tidak sehat, maka itu bukan keputusan yang bijak. Dan itulah yang membedakan cara berpikir mereka dengan kebanyakan orang. Sebagian besar orang kaya juga tahu bahwa ketenangan batin jauh lebih penting daripada kemewahan yang dipamerkan. Mereka lebih menghargai waktu bersama keluarga, kebebasan untuk bekerja sesuai passion, dan kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting. Dan semua itu tidak bisa dibeli dengan barang mewah. Banyak dari kita mungkin mengira bahwa kalau kita punya uang banyak, otomatis kita akan membeli semua hal yang dulu tidak bisa kita miliki. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan tentang arti uang itu sendiri. Termasuk pelajaran bahwa barang mahal belum tentu sebanding dengan nilai manfaatnya. Orang kaya tidak anti barang mahal. Mereka hanya tidak lagi terobsesi dengannya. Mereka tahu kapan harus membeli, dan kapan harus menahan diri. Mereka tahu bahwa membeli barang mewah bisa saja menyenangkan, tapi bukan sesuatu yang harus dilakukan hanya demi status sosial. Karena dalam dunia mereka, status tidak dibuktikan lewat barang, tapi lewat kualitas pemikiran dan kontribusi nyata. Selain itu, ada juga pertimbangan efisiensi. Bagi sebagian orang kaya, membeli barang mewah dianggap sebagai pemborosan yang tidak perlu. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka sadar bahwa uang tersebut bisa digunakan untuk hal yang lebih besar. Mereka berpikir dalam jangka panjang. Apa yang dibeli hari ini bisa berdampak besar di masa depan jika dikelola dengan benar. Coba perhatikan para pengusaha besar yang telah membangun kerajaan bisnis dari nol. Mereka akan lebih tertarik untuk membeli aset produktif, saham perusahaan, atau properti strategis, daripada membeli pakaian desainer terbaru. Mereka akan lebih memilih menyumbang ke lembaga pendidikan atau membangun yayasan sosial, daripada menghamburkan uang untuk kesenangan sesaat. Inilah bentuk kedewasaan finansial yang tidak dimiliki semua orang. Mereka tidak perlu validasi dari orang lain. Mereka tidak merasa harus membuktikan diri kepada siapapun. Dan karena itulah, mereka bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan lebih bebas. Jika kita ingin meniru pola pikir orang kaya, maka hal pertama yang harus kita ubah adalah cara pandang terhadap uang dan kemewahan. Kita harus belajar untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita juga harus belajar untuk hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai ekspektasi orang lain. Sayangnya, banyak orang hidup dalam tekanan sosial yang besar. Mereka merasa harus terlihat sukses, harus punya barang-barang bermerek, harus tampil gaya di media sosial, padahal kondisi keuangan belum tentu mendukung. Inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan, tanpa sadar sedang menjauh dari kebebasan finansial. Orang kaya mengerti bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Justru di balik kesederhanaan itu ada kekuatan besar, kemampuan untuk mengendalikan diri. Karena sesungguhnya, orang yang paling kuat bukanlah yang punya banyak uang, tapi yang bisa mengatur uangnya dengan bijak. Yang bisa menunda kesenangan jangka pendek demi tujuan jangka panjang. Dalam dunia investasi, ada istilah yang sering digunakan, compound effect atau efek penggandaan. Uang yang tidak dibelanjakan hari ini bisa tumbuh menjadi lebih besar jika diinvestasikan dengan tepat. Ini adalah prinsip yang sangat dihargai oleh orang-orang kaya. Mereka tidak ingin uangnya habis hanya untuk mengejar gengsi. Mereka ingin uangnya tumbuh dan bekerja untuk mereka. Maka dari itu, mereka lebih fokus pada penghasilan pasif daripada pengeluaran konsumtif. Mereka berpikir tentang cara menghasilkan lebih banyak uang tanpa harus bekerja lebih keras setiap waktu. Dan salah satu kuncinya adalah dengan menahan godaan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, walaupun mereka mampu. Mereka tahu bahwa gaya hidup boros bisa menjadi jebakan berbahaya. Ketika pengeluaran naik,
ekspektasi ikut naik. Standar hidup ikut naik. Dan ketika pendapatan tidak sejalan dengan pengeluaran, tekanan pun muncul. Banyak orang kaya yang bangkrut bukan karena kurang uang, tapi karena tidak mampu mengendalikan gaya hidup. Kita juga harus memahami bahwa orang kaya punya akses yang berbeda terhadap dunia. Mereka bisa mendapatkan barang mewah tanpa harus membeli. Mereka bisa diberi sponsor, diundang ke acara eksklusif, atau bahkan mendapatkannya sebagai bentuk kerja sama bisnis. Jadi, banyak dari mereka yang justru tidak tertarik membeli karena semua itu bukan lagi hal yang istimewa. Sebaliknya, orang biasa yang jarang melihat barang-barang mewah akan menganggapnya sebagai simbol keberhasilan. Mereka berpikir bahwa memiliki benda mahal akan membuat mereka merasa lebih berharga. Padahal, nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, tapi oleh siapa kita sebenarnya. Orang kaya sejati juga tidak ingin anak-anak mereka tumbuh dengan mental konsumtif. Mereka tahu bahwa kekayaan bisa menjadi bencana jika diwariskan tanpa pemahaman yang benar. Oleh karena itu, banyak orang kaya yang justru membesarkan anak-anak mereka dalam gaya hidup yang sederhana, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Mereka mengajarkan bahwa uang bukan segalanya. Mereka menanamkan nilai kerja keras, integritas, dan kebijaksanaan dalam menggunakan uang. Karena mereka tahu bahwa warisan terbaik bukanlah uang, tapi karakter. Dan karakter itu tidak bisa dibeli dengan barang mewah. Disinilah kita bisa belajar satu hal penting. Menjadi kaya bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang tahu apa yang cukup. Dan orang kaya sejati biasanya sudah menemukan definisi cukup dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi mengejar pengakuan dari luar. Mereka lebih fokus pada kualitas hidup dari dalam. Bahkan banyak miliarder dunia yang tidak memiliki gaya hidup glamor. Mereka berpakaian biasa, makan di tempat sederhana, dan menghindari sorotan. Mereka lebih memilih menyendiri daripada tampil mencolok. Karena mereka tahu bahwa kemewahan sejati adalah kebebasan untuk memilih hidup sesuai keinginan, bukan hidup untuk menyenangkan orang lain. Dan ini bukan soal pelit atau tidak menikmati hidup. Justru sebaliknya. Orang kaya menikmati hidup dengan cara yang lebih dalam. Mereka menikmati waktu, ketenangan, keluarga, dan kebebasan berpikir. Bukan sekadar mengejar barang baru atau tren terbaru yang cepat usang. Jika kamu perhatikan, orang-orang terkaya di dunia seringkali punya satu kesamaan. Mereka hemat. Mereka tahu kemana uang mereka pergi. Mereka punya kontrol penuh atas keuangan mereka. Dan mereka tidak sembarangan dalam menghabiskan uang, bahkan ketika mereka punya sangat banyak. Kebiasaan hemat yang dimiliki oleh orang kaya bukan muncul karena mereka pelit atau takut miskin. Justru karena mereka memahami nilai dari setiap rupiah yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa uang yang dikelola dengan baik bisa menjadi kekuatan besar untuk menciptakan kehidupan yang mandiri dan berkelanjutan. Salah satu alasan mengapa orang kaya jarang membeli barang mewah adalah karena mereka lebih menghargai nilai guna daripada nilai simbolik. Mereka tidak terjebak dalam pemikiran, barang mahal pasti bagus. Mereka akan membandingkan manfaat dan kualitas suatu barang terlebih dahulu sebelum membelinya, dan seringkali mereka menemukan bahwa barang dengan harga menengah bisa memberikan fungsi yang sama. Bagi mereka, keputusan untuk membeli bukan ditentukan oleh keinginan sesaat, melainkan oleh kebutuhan jangka panjang. Dan ketika sebuah barang hanya memberikan kepuasan sementara, maka itu dianggap sebagai pengeluaran yang tidak efisien. Mereka lebih memilih membeli sesuatu yang bisa menghasilkan nilai tambah, bukan hanya sekadar terlihat mewah. Sebagai contoh, alih-alih membeli mobil sport yang hanya digunakan sesekali, banyak orang kaya justru memilih mobil biasa yang irit bahan bakar, nyaman, dan minim perawatan. Mereka menghitung semua aspek, mulai dari biaya servis, nilai penyusutan, hingga ketahanan dalam jangka panjang. Karena mereka berpikir sebagai investor, bukan konsumen. Perlu dipahami, orang kaya yang bijak menjalani hidup bukan untuk menyenangkan orang lain. Mereka tidak peduli dengan komentar, pujian, atau penilaian dari luar. Karena mereka menyadari bahwa opini publik seringkali berubah-ubah dan tidak bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan hidup. Mereka lebih memilih untuk menyenangkan diri sendiri dengan cara yang bermakna. Misalnya, menghabiskan waktu untuk membaca buku, berkebun, berlibur ke tempat yang tenang, atau membangun bisnis baru yang lebih menantang. Dan yang menarik, semua itu tidak harus disertai dengan kemewahan yang mencolok.
Kita sering salah mengira bahwa orang kaya hidupnya selalu glamor. Padahal, glamor seringkali justru milik mereka yang sedang mencoba terlihat kaya. Karena di balik setiap kemewahan yang dipamerkan, bisa jadi ada beban finansial yang berat. Banyak orang yang hidupnya terlihat mewah, tapi sesungguhnya penuh tekanan. Orang kaya tidak mencari pengakuan, karena mereka sudah mendapatkannya dari dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak perlu memposting setiap aktivitas atau barang yang mereka miliki ke media sosial. Bahkan banyak dari mereka yang tidak aktif sama sekali di media sosial, karena tidak ada kebutuhan untuk membuktikan sesuatu. Ketenangan batin itu sangat mahal harganya, dan mereka tahu itu. Itulah sebabnya mereka memilih hidup yang lebih privat, lebih sederhana, dan lebih terfokus pada hal-hal esensial. Mereka tidak mau terjebak dalam drama sosial yang melelahkan. Mereka hanya ingin menjalani hidup dengan damai dan bermakna. Sikap ini juga tercermin dalam cara mereka melihat kekayaan. Bagi mereka, kekayaan bukan soal berapa banyak uang yang dimiliki, tapi berapa besar kontrol yang mereka punya terhadap hidup mereka. Mereka tidak mau uang yang mereka miliki justru membuat mereka menjadi budak gaya hidup. Mereka ingin uang itu bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Dan itu hanya bisa dicapai kalau mereka bisa mengendalikan keinginan konsumtif yang tidak penting. Karena semakin besar keinginan, semakin besar pula kebutuhan untuk bekerja keras hanya demi mempertahankan gaya hidup yang tinggi. Orang kaya sejati memilih kebebasan daripada kesan. Mereka lebih senang memiliki pilihan daripada terlihat, wah, di mata orang lain. Karena bagi mereka, yang paling penting bukan penilaian dari luar, melainkan kenyamanan dan kepuasan dari dalam. Ini juga menjawab pertanyaan kenapa banyak orang kaya justru hidup dengan gaya minimalis. Mereka sadar bahwa terlalu banyak barang hanya akan menambah beban mental dan logistik. Mereka memilih memiliki sedikit barang, tapi semuanya memiliki makna dan fungsi yang jelas. Minimalisme bukan sekadar tren estetik, tapi sebuah filosofi hidup yang diakini banyak orang kaya. Filosofi yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas, fokus daripada distraksi. Dan yang terpenting, kesederhanaan yang disengaja, bukan keterpaksaan karena keterbatasan. Kita bisa belajar banyak dari sikap ini. Karena dalam kehidupan nyata, bukan mereka yang punya segalanya yang merasa cukup, tapi mereka yang tahu kapan harus berhenti mengejar. Dan orang kaya, biasanya sudah sampai pada titik itu. Titik di mana mereka tahu bahwa membeli barang mewah tidak akan menambah kebahagiaan yang sejati. Satu hal yang juga menarik untuk dicermati, adalah bagaimana orang kaya membangun prioritas. Mereka tidak menaruh uang mereka di barang-barang yang menyusut nilainya. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang memberikan nilai tambah. Pendidikan, kesehatan, bisnis, investasi, dan pengalaman hidup. Mereka rela mengeluarkan banyak uang untuk mengikuti pelatihan, membaca buku, atau belajar keterampilan baru. Mereka paham bahwa pengetahuan adalah aset yang tidak bisa diambil orang lain. Dan dalam jangka panjang, pengetahuan itulah yang akan menghasilkan lebih banyak kekayaan. Sementara itu, membeli barang mewah hanya memberikan kesenangan sesaat. Bahkan seringkali, setelah membeli barang mahal, muncul rasa kosong. Rasa bahwa semua itu tidak mengubah apa-apa secara mendalam. Karena yang berubah hanya tampilan luar, bukan isi di dalam. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak orang kaya justru mengalami tekanan untuk tetap sederhana, karena reputasi dan kepercayaan. Bayangkan seorang pengusaha besar yang terus-menerus pamer kekayaan secara berlebihan. Bisa jadi, hal itu akan menurunkan citranya di mata investor, karyawan, dan mitra bisnisnya. Orang kaya tahu bahwa reputasi dibangun dari kredibilitas dan kepercayaan, bukan dari penampilan. Mereka menjaga nama baiknya dengan hidup wajar, rendah hati, dan tidak berlebihan. Karena bagi mereka, stabilitas jangka panjang jauh lebih penting daripada citra sementara. Dan pada akhirnya, semua ini kembali pada satu hal, kontrol diri. Barang mewah bukan musuh. Tapi jika kita tidak bisa mengendalikan keinginan untuk memilikinya, maka kita akan dikendalikan oleh gaya hidup. Dan itulah yang paling dihindari oleh orang kaya sejati. Mengendalikan keinginan adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Tapi orang kaya sejati justru terlatih dalam hal ini. Mereka tahu bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi, dan tidak semua hal yang bisa dibeli harus dibeli.
Disinilah letak kebijaksanaan yang membuat mereka bisa tetap kaya bahkan ketika mereka bisa saja menghabiskan uang sesuka hati. Seringkali, keinginan membeli barang mewah muncul bukan dari kebutuhan, melainkan dari dorongan emosional. Rasa bosan, ingin dihargai, ingin terlihat sukses, atau bahkan ingin membalas rasa rendah diri. Semua ini adalah dorongan psikologis yang sangat manusiawi. Tapi ketika seseorang mampu mengenalinya dan tidak tunduk padanya, maka disitulah letak kedewasaan finansialnya. Orang kaya terbiasa menunda kepuasan. Mereka belajar bahwa menahan diri hari ini bisa membuka peluang yang lebih besar di masa depan. Sebuah prinsip yang tampaknya sederhana, namun sangat sulit dipraktikkan oleh banyak orang. Karena kita hidup di era instan, di mana semua hal ingin serba cepat dan mudah. Tapi kekayaan yang kokoh dibangun dengan kesabaran, dengan strategi, dengan ketekunan dan pengendalian diri. Tidak ada kekayaan sejati yang dibangun dari kebiasaan membeli barang mewah terus-menerus. Justru sebaliknya, kekayaan seringkali bertumbuh dari kebiasaan kecil yang konsisten, menabung, berinvestasi, hidup hemat, dan berpikir panjang. Inilah yang jarang terlihat di permukaan. Orang kaya tidak selalu menunjukkan prosesnya, tapi hasilnya bisa kita lihat dari bagaimana mereka hidup. Mereka tidak selalu berbicara tentang uang, tapi keputusan-keputusan mereka menunjukkan bahwa mereka sangat paham nilai uang. Mereka juga sangat berhati-hati dalam menjaga aset mereka, karena mereka tahu bahwa mempertahankan kekayaan lebih sulit daripada mencapainya. Satu keputusan emosional, satu pembelian yang sembrono, bisa berdampak besar terhadap stabilitas keuangan. Itulah sebabnya mereka berhati-hati dalam mengelola setiap pengeluaran. Orang kaya juga punya kebiasaan membuat anggaran. Meskipun penghasilan mereka sangat besar, mereka tetap mengatur keuangan secara disiplin. Mereka tahu berapa yang boleh dibelanjakan, berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa yang harus disimpan. Ini bukan soal angka, tapi soal disiplin. Mereka tidak mengandalkan keberuntungan, melainkan strategi. Mereka memperlakukan uang dengan serius. Bagi mereka, setiap rupiah adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan barang mewah yang tidak memberikan nilai tambah jangka panjang, hanyalah gangguan dalam perjalanan itu. Yang lebih menarik, banyak orang kaya yang mendapatkan kebahagiaan justru dari memberi, bukan membeli. Mereka mendapatkan kepuasan yang mendalam dari membantu orang lain, menyumbang untuk pendidikan, atau mendanai proyek sosial. Karena mereka tahu bahwa kekayaan sejati adalah saat kita bisa menjadi sumber manfaat bagi banyak orang. Mereka tidak sekadar menumpuk harta, tapi mengalirkan harta itu ke tempat-tempat yang tepat. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau mereka boros hanya untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, mereka belajar mengatur prioritas. Menunda kesenangan pribadi demi dampak sosial yang lebih besar. Bagi mereka, barang mewah bisa saja dibeli, tapi tidak akan pernah sebanding dengan kepuasan batin saat melihat hidup orang lain berubah karena bantuan mereka. Dan itu adalah bentuk kebahagiaan yang tidak bisa didapat dari tas mahal atau mobil mewah. Selain itu, banyak orang kaya juga belajar dari pengalaman masa lalu. Mungkin dulu mereka pernah hidup sederhana, pernah merasakan kesulitan, atau pernah melihat bagaimana gaya hidup mewah bisa membuat seseorang bangkrut. Pengalaman ini mengajarkan mereka bahwa kemewahan yang tidak dikendalikan akan membawa malapetaka. Mereka juga sadar bahwa dunia terus berubah. Resesi bisa datang kapan saja. Bisnis bisa runtuh. Investasi bisa gagal. Maka dari itu, mereka menyiapkan dana darurat, mengatur diversifikasi aset, dan tidak sembrono dalam membelanjakan uang. Mereka mempersiapkan masa depan, bukan hanya memuaskan hari ini. Dan inilah yang membuat mereka jarang membeli barang mewah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena punya pandangan yang lebih luas. Mereka tidak ingin hidup dengan tekanan finansial hanya karena keputusan impulsif. Mereka ingin tenang, stabil, dan punya kendali penuh atas hidup mereka. Mereka juga menyadari bahwa dunia tidak benar-benar peduli dengan apa yang kita pakai. Orang lain akan melihat, mungkin memuji, lalu melupakan. Tapi kita sendirilah yang harus menanggung semua akibat dari keputusan finansial kita. Dan kalau keputusan itu salah, tidak ada pujian yang bisa menyelamatkan. Itulah sebabnya mereka tidak membiarkan opini orang lain mengendalikan keuangan mereka. Mereka tidak mengikuti tren hanya karena takut ketinggalan.
Mereka tidak membeli barang mahal hanya karena orang lain melakukannya. Mereka punya prinsip, dan mereka teguh pada prinsip itu. Kita bisa lihat dari cara mereka berpikir. Mereka tidak ingin terlihat kaya, mereka ingin benar-benar kaya. Mereka tidak ingin mengesankan orang lain, mereka ingin membangun kebebasan sejati. Dan kebebasan sejati itu lahir dari kemampuan untuk membuat keputusan tanpa tekanan dari luar. Mereka sadar bahwa membeli barang mewah tidak akan pernah cukup. Selalu ada yang lebih baru, lebih mahal, lebih mewah. Kalau seseorang terus mengejar itu, maka hidupnya akan habis untuk mengejar bayangan. Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah merasa cukup. Dan orang kaya sejati sudah selesai dengan fase itu. Mereka tidak hidup untuk mengejar pujian, tapi untuk membangun warisan. Mereka berpikir tentang 10 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan. Mereka membangun sesuatu yang akan tetap ada bahkan setelah mereka tiada. Mereka tidak membeli barang mewah untuk dipamerkan, tapi menggunakan uangnya untuk menciptakan dampak. Entah itu bisnis yang membuka lapangan kerja, yayasan yang membantu pendidikan anak-anak, atau proyek-proyek yang memperbaiki lingkungan. Uang mereka menjadi alat, bukan tujuan. Semakin kita memahami pola pikir ini, semakin kita sadar bahwa menjadi kaya bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi soal bagaimana kita mengelola dan memaknainya. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita menjalani. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka menjadi kaya, maka mereka akan hidup dengan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Rumah besar, mobil mahal, pakaian desainer, dan perhiasan berkilauan. Tapi orang kaya sejati punya pandangan yang sangat berbeda. Mereka tahu bahwa semua itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Kekayaan yang sejati tidak terlihat dari apa yang dikenakan, tapi dari bagaimana seseorang membuat keputusan dalam hidupnya. Orang kaya menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang jauh lebih penting daripada memilih merek baju atau warna mobil. Mereka fokus pada membangun sesuatu yang bernilai jangka panjang. Salah satu hal yang jarang dibahas adalah bagaimana orang kaya memandang waktu. Bagi mereka, waktu jauh lebih berharga daripada barang. Itulah mengapa mereka tidak mau membuang waktu untuk hal-hal yang tidak memberikan hasil. Mereka tidak menghabiskan berjam-jam di toko mewah hanya untuk memuaskan keinginan sesaat. Sebaliknya, mereka menggunakan waktu untuk membaca, berpikir, bertemu orang-orang penting, atau merencanakan masa depan. Mereka tahu bahwa waktu adalah sumber daya paling langka yang tidak bisa dibeli kembali. Maka dari itu, mereka memilih untuk hidup efisien, produktif, dan fokus. Sementara orang lain sibuk menampilkan pencitraan, orang kaya justru sibuk memperbaiki sistem. Sistem keuangan, sistem investasi, sistem bisnis. Karena mereka paham, yang membuat seseorang bertahan dalam kekayaan bukanlah penampilan luar, tapi struktur dalam yang kuat dan teruji. Mereka memperlakukan hidup seperti proyek besar yang harus dikelola dengan cermat. Mereka tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Setiap pembelian, setiap investasi, setiap gaya hidup, semuanya melalui pertimbangan yang matang. Karena mereka tahu bahwa kegagalan dalam pengelolaan kecil bisa berdampak besar. Dan jika kita perhatikan, banyak dari mereka justru punya kebiasaan yang sangat sederhana. Mereka bangun pagi, makan makanan yang sehat, tidak berlebihan, memakai pakaian yang itu-itu saja, dan menjalani rutinitas yang teratur. Karena bagi mereka, kesederhanaan membawa kejernihan. Orang kaya tahu bahwa terlalu banyak pilihan bisa membuat hidup menjadi kacau. Terlalu banyak barang, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak perhatian terhadap hal-hal yang tidak penting. Semuanya itu bisa menguras energi. Maka dari itu, mereka memilih hidup minimalis, terfokus, dan tenang. Sebagian dari mereka bahkan hidup dengan prinsip less is more. Mereka lebih suka memiliki sedikit barang tapi berkualitas tinggi dan digunakan maksimal, daripada memiliki banyak barang yang akhirnya hanya menumpuk dan tidak memberikan manfaat nyata. Pola pikir ini terbentuk bukan karena mereka takut miskin, tapi karena mereka paham apa yang benar-benar penting dalam hidup. Mereka telah melewati banyak fase, melihat banyak hal, dan sampai pada kesimpulan bahwa barang mewah bukanlah jawaban atas segala hal. Bahkan ada yang mengatakan, ketika seseorang tidak lagi merasa perlu membeli barang mewah, disitulah tanda bahwa ia sudah benar-benar kaya. Karena ia tidak lagi mengejar simbol, tapi makna.
Tidak lagi terobsesi dengan pengakuan, tapi dengan ketenangan. Orang kaya juga cenderung menghindari pemborosan karena mereka memandang uang sebagai energi. Energi yang harus digunakan dengan bijak. Uang bukan hanya alat tukar, tapi juga alat untuk menciptakan peluang, mengubah kehidupan, dan membangun masa depan. Setiap rupiah yang mereka keluarkan, mereka pikirkan. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka punya rasa hormat terhadap uang. Mereka tahu betapa sulitnya menghasilkan uang dengan cara yang benar. Dan mereka tidak ingin menghamburkannya hanya demi penampilan. Apalagi di era sekarang, di mana media sosial menjadi panggung besar untuk pamer. Banyak orang terjebak dalam budaya pencitraan. Membeli barang mahal bukan karena butuh, tapi karena ingin dipuji. Menampilkan kemewahan bukan karena kenyamanan, tapi karena ingin mendapat validasi. Orang kaya sejati melihat ini sebagai jebakan yang berbahaya. Mereka tidak mau hidup dalam tekanan harus tampil sempurna. Mereka lebih memilih kenyamanan pribadi daripada pujian publik. Karena mereka sadar, pujian bisa berubah menjadi hinaan dalam sekejap jika keadaan berbalik. Dan karena itu pula, mereka membangun pertahanan yang kuat. Pertahanan dalam bentuk tabungan yang solid, investasi yang bijak, dan gaya hidup yang rendah hati. Mereka tidak meletakkan identitas mereka pada barang, tapi pada kualitas hidup yang mereka ciptakan. Mereka tidak bangga karena memakai jam tangan mahal, tapi karena bisa tidur nyenyak tanpa beban hutang. Mereka tidak bahagia karena mobilnya mengkilap, tapi karena keluarganya hidup dalam kestabilan. Mereka tidak merasa hebat karena punya banyak rumah, tapi karena hidupnya teratur dan damai. Semua ini mungkin terdengar sederhana, tapi tidak mudah dilakukan. Karena untuk bisa menolak godaan barang mewah, seseorang harus punya pemahaman yang dalam, pengendalian diri yang kuat, dan tujuan hidup yang jelas. Dan inilah yang membedakan orang kaya sejati dengan orang yang hanya terlihat kaya. Penting juga untuk diingat bahwa tidak semua orang kaya hidup sederhana karena alasan ekonomi. Ada juga yang melakukannya sebagai bentuk spiritualitas. Sebuah pilihan sadar untuk hidup dengan rendah hati, menghargai hal-hal kecil, dan tidak membiarkan materi menguasai jiwa. Ada nilai filosofi di balik setiap keputusan mereka. Karena pada akhirnya, manusia bukan hanya soal apa yang dimiliki, tapi siapa diri kita sebenarnya. Dan banyak orang kaya yang menyadari bahwa hidup yang terbaik adalah hidup yang ringan, bebas dari beban citra, dan penuh makna. Sebagian dari mereka juga ingin menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa sukses tidak harus glamor, bahwa hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan yang lebih tulus, bahwa keberhasilan tidak harus ditunjukkan dengan barang mahal, tapi dengan kualitas hidup. Inilah sebabnya banyak orang kaya tidak memberi warisan dalam bentuk uang besar pada anak-anak mereka. Mereka lebih memilih mengajarkan nilai, membentuk karakter, dan memberikan pengalaman hidup yang membentuk jiwa. Karena uang bisa habis, tapi nilai hidup akan bertahan selamanya. Dan saat kita mulai memahami cara berpikir ini, kita akan menyadari bahwa membeli barang mewah bukanlah tujuan akhir. Bahkan bisa jadi, itu adalah awal dari tekanan yang tidak perlu. Sebab semakin besar gaya hidup, semakin tinggi pula ekspektasi yang harus dipenuhi. Maka orang kaya yang bijak memilih jalan yang berbeda. Jalan yang tenang, tidak mencolok, tapi penuh kekuatan. Jalan yang mengutamakan stabilitas daripada penampilan. Jalan yang memberi kebebasan untuk memilih, bukan keterikatan pada pencitraan. Jika kita melihat lebih dalam lagi, ada satu prinsip penting yang sangat dijaga oleh orang-orang kaya sejati, yaitu prinsip efisiensi. Mereka selalu berpikir tentang bagaimana setiap keputusan yang mereka ambil bisa memberikan manfaat maksimal. Termasuk dalam hal membelanjakan uang. Efisiensi bukan berarti pelit. Bukan berarti menahan diri secara berlebihan. Tapi lebih pada kemampuan untuk membedakan mana yang bernilai dan mana yang hanya tampak bernilai. Dan ini hanya bisa dilakukan jika seseorang benar-benar memiliki kesadaran tinggi terhadap tujuan hidupnya. Orang kaya memiliki tujuan keuangan yang sangat jelas. Mereka tahu kemana arah hidup mereka, apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana mereka akan sampai ke sana. Karena itu, setiap pengeluaran mereka selalu berkaitan erat dengan strategi. Bukan keputusan impulsif. Bukan karena tergoda diskon atau tren. Mereka juga tidak tertarik untuk bersaing dalam hal penampilan. Karena mereka paham bahwa persaingan dalam gaya hidup
adalah permainan tanpa akhir. Hari ini mungkin terlihat paling keren, tapi besok akan ada yang lebih baru, lebih mahal, dan lebih mencolok. Maka mengejar itu hanyalah menyiksa diri sendiri. Sebaliknya, mereka memilih untuk bersaing dalam hal dampak, dalam kontribusi, dalam pencapaian nyata, dalam kualitas hidup dan hubungan yang sehat. Karena semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan sekadar punya koleksi barang mewah yang jarang dipakai. Jika kamu perhatikan, orang-orang terkaya di dunia justru tidak merasa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Mereka tidak menghabiskan energi untuk tampil sempurna. Justru karena mereka sudah melewati masa-masa ingin terlihat hebat, mereka bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih tenang dan nyata. Bagi mereka, menjadi kaya bukan soal bisa membeli apapun, tapi soal bisa memilih untuk tidak membeli apapun jika memang tidak perlu. Kebebasan untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak penting adalah bentuk kekayaan yang sesungguhnya. Kebebasan inilah yang menjadi tujuan utama dalam hidup banyak orang kaya. Bukan mobil mewah, bukan rumah megah, bukan perhiasan mahal, tapi kebebasan waktu, kebebasan pikiran, kebebasan untuk menentukan jalan hidup tanpa tekanan dari luar. Dan untuk mencapai kebebasan itu, mereka butuh disiplin dalam keuangan. Mereka butuh prinsip yang kuat. Mereka butuh kemampuan untuk mengendalikan ego. Karena kalau tidak, mereka akan ikut terjebak dalam gaya hidup yang terus meningkat tanpa akhir. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula tekanan untuk menaikkan gaya hidup. Inilah yang disebut sebagai lifestyle-trap, atau gaya hidup yang merayap naik seiring naiknya pendapatan. Dan ini adalah jebakan yang sangat nyata, bahkan bagi orang yang terlihat sukses sekalipun. Orang kaya yang cerdas sadar akan hal ini. Mereka sadar bahwa kalau mereka terus menyesuaikan gaya hidup dengan pendapatan, maka mereka tidak akan pernah merasa cukup. Mereka akan terus merasa kurang. Dan itu sangat berbahaya, karena bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas hidupnya. Maka dari itu, mereka menciptakan batas. Mereka menentukan gaya hidup yang stabil, meskipun pendapatan mereka terus bertambah. Mereka tidak buru-buru pindah ke rumah lebih besar, membeli mobil lebih mahal, atau mengubah penampilan secara drastis hanya karena uang mereka lebih banyak. Mereka membiarkan pendapatan naik, tapi menjaga pengeluaran tetap. Dengan begitu, mereka bisa menyisihkan lebih banyak untuk investasi, tabungan, dana darurat, dan kegiatan produktif lainnya. Dan inilah yang membuat kekayaan mereka terus bertumbuh secara konsisten. Orang kaya juga tahu bahwa barang mewah seringkali membawa biaya tersembunyi. Mobil mewah, misalnya, bukan hanya mahal saat dibeli, tapi juga mahal dalam perawatan, asuransi, bahan bakar, dan pajaknya. Belum lagi perhatian ekstra dari orang-orang di sekitar yang bisa jadi tidak diinginkan. Begitu pula dengan barang-barang branded lainnya. Membeli satu tas mewah mungkin terasa menyenangkan di awal, tapi kemudian muncul tekanan untuk terus tampil konsisten, untuk selalu tampil sempurna. Dan lama-lama, itu bisa menjadi beban psikologis. Maka orang kaya memilih untuk hidup dengan cara yang ringan. Mereka tahu bahwa ketenangan batin lebih bernilai daripada kekaguman sesaat. Mereka tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Karena hidup adalah milik pribadi, bukan untuk memuaskan pandangan publik. Selain itu, orang kaya memiliki kesadaran bahwa uang bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dikelola. Dan dalam pengelolaan itu, ada perhitungan yang matang tentang risiko, peluang, dan dampak jangka panjang. Mereka memperlakukan uang seperti seorang petani memperlakukan benih. Harus ditanam di tempat yang tepat agar bisa tumbuh dan berbuah. Mereka juga sangat menghindari pembelian berdasarkan emosi. Mereka tidak membuat keputusan karena iri, takut tertinggal, atau ingin pamer. Mereka tahu bahwa keputusan terbaik lahir dari pikiran yang jernih, bukan dari dorongan sesaat yang membara. Inilah kenapa banyak orang kaya sangat disiplin dalam hal pengeluaran. Mereka menetapkan anggaran bahkan untuk hal-hal kecil. Karena mereka tahu, kebocoran kecil dalam keuangan bisa membuat kapal besar tenggelam perlahan-lahan. Maka semuanya harus tercatat dan diawasi. Namun, bukan berarti mereka tidak pernah membeli barang mahal sama sekali. Ada kalanya mereka memang membeli sesuatu yang mahal, tapi selalu dengan alasan yang jelas. Bisa karena memang dibutuhkan, atau karena kualitas barang tersebut memberikan nilai jangka panjang.
Tapi keputusan itu tetap dalam batas kendali. Mereka tidak membeli untuk pamer, tapi karena paham manfaatnya. Dan mereka tidak terganggu jika tidak ada yang tahu bahwa barang tersebut mahal. Karena tujuan mereka bukan kekaguman, tapi kenyamanan dan efektivitas. Sebagai contoh, mereka mungkin memilih laptop terbaik untuk bekerja, atau sepatu berkualitas tinggi yang tahan lama. Tapi mereka tidak merasa perlu mengganti barang tersebut hanya karena ada model baru yang keluar. Mereka memilih berdasarkan fungsi, bukan tren. Inilah perbedaan mendasar antara konsumen biasa dan orang kaya sejati. Yang satu membeli untuk dilihat. Yang satu membeli untuk digunakan. Yang satu mengejar pujian. Yang satu mengejar efektivitas. Dan keduanya akan menjalani hidup yang sangat berbeda dalam jangka panjang. Mereka yang sudah mencapai kekayaan sejati tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Mereka justru semakin sadar bahwa kesuksesan yang nyata tidak selalu harus terlihat. Kadang, justru yang paling tenang, yang paling diam, dan yang paling tidak mencolok, adalah yang paling kuat fondasinya. Orang kaya memahami bahwa terlalu banyak perhatian bisa menjadi masalah. Semakin banyak yang tahu kekayaan kita, semakin besar pula potensi ancaman, baik dari sisi keamanan maupun tekanan sosial. Maka dari itu, hidup sederhana adalah pilihan strategis, bukan sekadar gaya hidup. Dengan hidup sederhana, mereka bisa menjaga privasi. Mereka tidak menjadi sorotan, tidak menjadi target, dan tidak menjadi sasaran ekspektasi yang melelahkan. Mereka bisa berjalan kemanapun tanpa merasa diawasi. Mereka bisa berinteraksi tanpa orang lain merasa minder atau curiga. Ini adalah keuntungan besar yang jarang disadari. Banyak orang yang terlalu terbuka dengan kekayaannya, akhirnya kesulitan menjaga hubungan yang murni. Mereka tidak tahu siapa yang benar-benar tulus, siapa yang hanya mendekat karena uang. Sementara mereka yang sederhana, lebih mudah menjaga hubungan sosial yang sehat dan jujur. Hidup yang tidak mencolok juga membuat mereka lebih fokus. Mereka tidak sibuk memikirkan penampilan luar, sehingga bisa mencurahkan waktu dan energi untuk hal-hal penting. Mereka tidak kehilangan fokus hanya karena tergoda tren atau tekanan sosial untuk selalu tampil istimewa. Fokus inilah yang menjadi kunci dalam banyak keberhasilan mereka. Karena dalam hidup ini, yang paling penting bukan seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa konsisten arah yang kita tuju. Dan orang kaya sejati tahu bahwa terlalu banyak distraksi hanya akan menjauhkan dari tujuan. Orang kaya juga sangat menghargai kualitas dibanding kuantitas. Mereka tidak tertarik mengumpulkan banyak barang, tapi lebih memilih memiliki sedikit barang yang benar-benar mereka gunakan dan nikmati. Ini berlaku untuk pakaian, perabotan rumah, hingga kendaraan pribadi. Daripada punya 50 pasang sepatu yang hanya dipakai sesekali, mereka lebih memilih 3 atau 4 pasang sepatu berkualitas tinggi yang mereka rawat dengan baik. Karena mereka tahu bahwa benda yang digunakan dengan penuh kesadaran akan memberikan pengalaman yang lebih dalam dan memuaskan. Prinsip ini berlaku dalam hampir semua aspek kehidupan mereka. Mereka juga menerapkannya dalam memilih teman, memilih kegiatan, memilih proyek, hingga memilih bagaimana menghabiskan waktu. Karena mereka percaya bahwa hidup yang berkualitas tidak harus penuh dengan hal-hal besar, tapi cukup dengan hal-hal kecil yang bermakna. Kesadaran semacam ini tidak datang dengan sendirinya. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang, pengalaman pahit, dan refleksi yang mendalam. Banyak dari mereka dulunya juga pernah tergoda barang mewah. Pernah juga terjebak dalam pencitraan. Tapi mereka belajar dari situ. Mereka sadar bahwa semua itu hanya memberikan kepuasan sementara. Kepuasan yang cepat menghilang, dan seringkali menyisakan rasa hampa. Karena yang kita cari sesungguhnya bukan barang itu, tapi perasaan yang datang bersamanya, perasaan dihargai, diakui, dipandang. Tapi jika harga diri kita hanya dibangun di atas barang, maka kita akan selalu merasa kurang. Orang kaya sejati membangun harga dirinya dari dalam. Dari apa yang telah mereka capai, dari nilai yang mereka pegang, dan dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari luar, karena mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Hal inilah yang membuat mereka jarang sekali membuang uang untuk hal-hal yang tidak menambah nilai. Mereka lebih tertarik pada pengembangan diri, membangun koneksi yang berkualitas, dan menciptakan dampak. Mereka tahu bahwa waktu dan energi terlalu berharga untuk dihabiskan hanya untuk mencari pujian.
Orang kaya juga melihat uang sebagai tanggung jawab. Semakin besar kekayaan, semakin besar pula tanggung jawab moral yang mereka rasakan. Mereka merasa perlu menggunakan uang itu untuk hal-hal yang berguna, bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Maka tak heran jika banyak dari mereka aktif dalam kegiatan filantropi. Bagi mereka, memberi bukan hanya kewajiban, tapi juga sumber kebahagiaan. Mereka merasa puas ketika bisa membantu orang lain, membiayai pendidikan, menyediakan fasilitas umum, atau memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Karena mereka tahu, sebagian dari rezeki itu adalah titipan. Semua itu tidak bisa dilakukan jika mereka menghabiskan kekayaannya hanya untuk memenuhi ego. Maka pilihan untuk hidup sederhana bukanlah pengorbanan, tapi keputusan cerdas yang memungkinkan mereka melakukan lebih banyak hal baik. Karena ketika kebutuhan pribadi telah terpenuhi, memberi kepada orang lain menjadi sebuah kebahagiaan baru. Sebaliknya, mereka yang hidup dengan gaya berlebihan seringkali terjebak dalam lingkaran konsumsi. Semakin banyak barang yang dibeli, semakin besar pula rasa ingin memiliki yang lain. Dan ini bisa menjadi kecanduan. Sebuah kecanduan yang tidak pernah membuat hati benar-benar puas. Kepuasan yang ditawarkan oleh barang mewah selalu bersifat sementara. Hari ini terasa menyenangkan, besok mulai biasa, lusa terasa membosankan. Dan akhirnya, kita merasa perlu membeli lagi hanya untuk merasakan sensasi yang sama. Inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam utang gaya hidup. Orang kaya tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari barang, tapi dari rasa syukur, ketenangan batin, dan hubungan yang hangat. Mereka tahu bahwa hidup yang tenang dan sederhana justru membuka ruang untuk hal-hal yang lebih berarti. Mereka tidak perlu membuktikan apapun, karena mereka sudah mengenal siapa diri mereka. Dan karena itu, mereka bebas. Bebas dari tekanan untuk tampil. Bebas dari kecemasan akan penilaian orang lain. Bebas dari ketergantungan pada barang-barang mewah. Kebebasan inilah yang menjadi alasan utama mengapa mereka tidak tergoda oleh barang mahal. Karena bagi mereka, hidup yang bebas, tenang, dan bermakna jauh lebih mewah daripada sekadar barang mahal di lemari. Salah satu hal yang juga jarang disadari oleh banyak orang adalah bagaimana orang kaya menjaga mentalitas mereka terhadap uang. Mereka tidak membiarkan uang menjadi pusat kehidupan. Uang hanyalah alat, bukan tujuan utama. Dan justru karena itu, mereka tidak pernah menaruh kebahagiaan sepenuhnya pada apa yang bisa dibeli. Mereka tahu bahwa uang bisa memberikan kenyamanan, tapi bukan jaminan kebahagiaan. Mereka tahu bahwa rumah yang besar bisa memberikan ruang, tapi belum tentu memberikan kedamaian. Dan mereka sangat sadar bahwa barang mewah hanya bisa memperindah penampilan luar, tapi tidak bisa memperbaiki kehidupan dalam. Banyak dari mereka bahkan merasa risih jika mendapat perhatian berlebihan hanya karena harta. Mereka ingin dihargai karena karakter, bukan karena saldo rekening. Karena mereka tahu bahwa hubungan yang dibangun di atas kekaguman terhadap kekayaan tidak akan bertahan lama. Hubungan semacam itu mudah rapuh, mudah berubah, dan mudah hancur. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk hidup netral. Tidak terlalu menonjol, tidak terlalu menekan, dan tidak terlalu menampilkan kekayaan mereka. Mereka berjalan di tengah, tidak mencolok tapi tetap punya kendali atas segalanya. Mereka tidak perlu menjadi pusat perhatian untuk merasa bernilai. Dan itulah bentuk kemewahan sejati bagi mereka. Dihargai bukan karena apa yang dipakai, tapi karena siapa dirinya. Dihormati bukan karena penampilan, tapi karena kontribusi. Dicintai bukan karena harta, tapi karena sikap dan cara memperlakukan orang lain. Orang kaya juga punya pandangan jangka panjang dalam segala hal. Mereka tidak pernah berpikir hanya untuk hari ini. Mereka memikirkan masa depan, bahkan jauh setelah mereka tiada. Inilah sebabnya mereka tidak tertarik menghabiskan uang untuk hal yang bersifat sesaat. Mereka menanamkan nilai-nilai ini juga kepada anak-anak mereka. Banyak dari mereka yang justru membatasi akses anak terhadap uang agar tidak tumbuh menjadi pribadi yang manja. Mereka tahu bahwa kemewahan yang diberikan tanpa pengertian akan menjadi racun. Sebaliknya, mereka mengajarkan anak-anak tentang kerja keras, disiplin, dan kesederhanaan. Mereka ingin anak-anaknya memiliki mental pejuang, bukan hanya menjadi penikmat hasil. Karena mereka tahu, uang bisa diwariskan, tapi karakter harus dibentuk. Mereka juga sadar bahwa terlalu mudah mendapatkan barang mewah bisa mengurangi rasa syukur.
Ketika semuanya terasa mudah, maka semuanya akan terasa biasa. Dan kalau semuanya terasa biasa, maka kebahagiaan menjadi sulit dicapai. Maka mereka menjaga agar setiap hal tetap memiliki nilai dan makna. Kesadaran inilah yang membuat mereka bijak dalam membelanjakan uang. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, bisnis, dan komunitas. Mereka tahu bahwa uang yang mereka kelola bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi juga untuk menciptakan kebaikan yang lebih luas. Itulah sebabnya banyak orang kaya lebih senang berinvestasi pada pengalaman, bukan benda. Mereka lebih memilih berlibur dengan keluarga, menghadiri seminar yang membuka wawasan, atau terlibat dalam proyek sosial yang menyentuh hati. Karena semua itu memberi makna yang jauh lebih dalam daripada membeli barang baru. Pengalaman meninggalkan kesan, memperkaya jiwa, dan membentuk perspektif. Sementara barang mewah, seindah apapun, tetaplah benda mati. Tidak tumbuh, tidak berkembang, dan pada akhirnya hanya menjadi beban jika tidak digunakan dengan bijak. Inilah yang membuat mereka terus tumbuh secara mental. Mereka tidak berhenti belajar, tidak berhenti mengevaluasi diri, dan tidak berhenti mencari makna. Karena bagi mereka, kekayaan sejati bukan ada di rekening, tapi ada di dalam pikiran dan hati yang jernih. Mereka juga memiliki prinsip yang kuat dalam hal membandingkan diri. Mereka tidak iri terhadap gaya hidup orang lain. Mereka tidak terprovokasi dengan pencitraan yang ada di media sosial. Mereka tahu bahwa banyak dari apa yang terlihat di luar hanyalah ilusi. Mereka tahu bahwa ada orang yang terlihat sukses padahal sedang menanggung utang. Ada yang tampak bahagia padahal penuh tekanan. Maka mereka memilih untuk fokus pada kehidupan mereka sendiri, tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain yang hanya terlihat di permukaan. Dengan mental seperti itu, mereka bisa tetap tenang. Mereka tidak panik saat tren berubah. Tidak gelisah saat tidak bisa mengikuti gaya hidup tertentu. Mereka punya fondasi yang kokoh. Mereka tahu siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan kemana mereka akan pergi. Dan dengan kejelasan itu, mereka bisa menjalani hidup dengan rasa syukur. Mereka tidak merasa kekurangan hanya karena tidak memakai barang mahal. Sebaliknya, mereka merasa cukup karena tahu bahwa hidup tidak harus diukur dengan kemewahan. Rasa cukup ini yang menjadi kekuatan sejati. Karena rasa cukup membuat seseorang bisa hidup dengan damai. Tidak terus-menerus mengejar. Tidak terus-menerus merasa kurang. Dan ketika hati tenang, hidup menjadi lebih ringan. Banyak orang kaya yang justru mengatakan bahwa kesederhanaan adalah sumber kebahagiaan mereka. Dengan hidup sederhana, mereka bisa fokus pada hal-hal yang penting. Mereka bisa menikmati kebersamaan, menjaga kesehatan, dan merawat kualitas hidup tanpa tekanan berlebihan. Dan mereka tahu bahwa barang mewah tidak akan pernah bisa menggantikan hal-hal itu. Tidak ada harga untuk waktu bersama keluarga. Tidak ada nilai materi yang bisa menandingi ketenangan pikiran. Tidak ada tas, sepatu, atau jam tangan yang bisa menggantikan makna hidup yang sesungguhnya. Dalam kehidupan yang penuh tekanan sosial seperti sekarang, memang tidak mudah untuk tetap teguh pada kesederhanaan. Godaan untuk tampil mewah, untuk menunjukkan bahwa kita berhasil, sangat besar. Apalagi ketika media sosial menjadi panggung utama bagi hampir semua orang. Setiap hari, kita disuguhkan gambar-gambar kehidupan yang tampaknya sempurna. Orang-orang memamerkan belanjaan terbaru, kendaraan mewah, rumah bergaya modern, dan liburan ke tempat-tempat eksotis. Dan jika tidak hati-hati, kita bisa mulai merasa bahwa hidup kita kurang, padahal mungkin sebenarnya cukup. Orang kaya sejati memahami ilusi ini. Mereka sadar bahwa kehidupan nyata tidak selalu seindah yang tampak di layar. Banyak dari mereka yang bahkan sengaja menjaga jarak dari sorotan publik agar bisa hidup lebih jujur pada diri sendiri, tanpa tekanan untuk terus tampil. Mereka percaya bahwa kenyamanan sejati berasal dari dalam. Dari ketenangan, dari rasa aman, dari hubungan yang tulus, dan dari kebebasan untuk hidup sesuai nilai-nilai pribadi. Semua itu tidak bisa dibeli, dan tidak bisa ditukar dengan benda apapun, seberapa mahal pun harganya. Hal ini juga menjawab pertanyaan mengapa semakin kaya seseorang, semakin jarang ia menunjukkan kekayaannya. Karena semakin tinggi pemahaman dan kesadaran seseorang terhadap hidup, semakin kecil pula kebutuhan untuk memamerkan apa yang dimiliki. Ketenangan batin jauh lebih menarik bagi mereka dibanding pujian dari orang-orang yang tidak benar-benar mengenal siapa mereka.
Mereka tahu bahwa yang penting bukan citra, tapi kenyataan. Bukan apa yang dikatakan orang lain, tapi bagaimana perasaan mereka terhadap diri sendiri. Mereka juga memahami bahwa setiap barang mewah membawa tanggung jawab. Rumah besar berarti perawatan lebih banyak. Mobil mewah berarti biaya servis dan asuransi lebih tinggi. Koleksi barang mahal berarti butuh keamanan ekstra dan pengawasan yang terus-menerus. Semua itu melelahkan jika tidak betul-betul dibutuhkan. Maka mereka memilih untuk memiliki secukupnya. Yang penting fungsional, berkualitas, dan sesuai kebutuhan. Mereka tidak tertarik membeli sesuatu hanya karena orang lain membelinya. Mereka tidak mengikuti tren tanpa pertimbangan. Dan mereka tidak mengukur harga diri dengan harga barang. Sebaliknya, mereka justru mengukur kesuksesan dari ketenangan pikiran, dari waktu yang mereka miliki bersama keluarga, dari kualitas kesehatan, dari kepuasan terhadap pekerjaan atau bisnis yang mereka jalani. Mereka memiliki definisi kebahagiaan yang lebih luas dan lebih dalam. Inilah yang membedakan antara orang yang benar-benar kaya dengan orang yang hanya terlihat kaya. Yang satu hidup berdasarkan nilai-nilai internal. Yang lain hidup untuk mengesankan dunia luar. Dan perbedaan itu membuat arah hidup mereka sangat berbeda. Orang kaya juga tahu bahwa uang tidak membuat seseorang lebih baik. Yang membuat seseorang dihormati adalah sikapnya, kerendahan hatinya, kepeduliannya terhadap orang lain, dan bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang tidak bisa memberikan apa-apa sebagai balasan. Karena itu, mereka menjaga diri untuk tetap rendah hati. Mereka tidak merasa lebih tinggi hanya karena lebih kaya. Mereka tidak merasa lebih benar hanya karena lebih berhasil. Karena mereka sadar, kekayaan bisa datang dan pergi. Tapi sikap dan karakter akan selalu tinggal. Dan ini pula yang membuat mereka lebih tertarik membangun jaringan yang tulus daripada sekadar relasi bisnis. Mereka mencari orang-orang yang sefrekuensi, yang bisa diajak tumbuh bersama, yang memiliki integritas, dan yang tidak terjebak dalam perlombaan status sosial yang melelahkan. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada tekanan untuk pamer. Tidak ada kebutuhan untuk terus membuktikan. Yang ada hanyalah saling dukung, saling menguatkan, dan saling memberi nilai. Dan ini jauh lebih berharga daripada lingkungan yang penuh kompetisi palsu dan pencitraan kosong. Orang kaya sejati juga menyadari bahwa usia manusia terbatas. Dan karena waktu sangat berharga, mereka memilih untuk tidak menghabiskannya dalam kekhawatiran tentang penampilan atau barang. Mereka lebih memilih menggunakan waktu untuk hal-hal yang memberi makna lebih besar dalam hidup. Mereka membaca buku, merenung, berkarya, berdialog dengan orang-orang inspiratif, dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Mereka tidak lagi mencari pengakuan, tapi mencari kepuasan dalam menjalani hidup yang selaras dengan nilai yang mereka yakini. Dan saat seseorang sudah sampai pada tingkat kesadaran ini, maka barang mewah menjadi sesuatu yang netral. Bisa dibeli, bisa juga tidak. Tidak lagi menjadi hal yang terlalu penting. Tidak menjadi sumber identitas. Tidak menjadi pusat kehidupan. Jikapun mereka membeli barang mewah, itu bukan karena tekanan atau ingin menunjukkan sesuatu, tapi karena benar-benar ingin menikmati kualitasnya. Dan meskipun memilikinya, mereka tetap bisa hidup biasa-biasa saja, tanpa merasa perlu menjadikannya pusat perhatian. Itulah yang membuat mereka tidak terikat pada benda. Mereka bisa menikmati, tapi tidak tergantung. Mereka bisa memiliki, tapi tidak dikuasai. Dan inilah yang membebaskan mereka untuk hidup lebih ringan dan lebih bahagia. Kita sering salah mengira bahwa orang yang hidup sederhana adalah karena keterbatasan. Bahwa mereka menahan diri karena tidak mampu. Tapi dalam kenyataannya, banyak dari mereka yang justru memilih hidup sederhana karena sadar bahwa kesederhanaan itu memberi kekuatan. Orang kaya sejati tidak kekurangan uang. Mereka mampu membeli banyak hal. Tapi mereka sudah cukup dewasa untuk menyadari bahwa tidak semua yang bisa dibeli akan memberikan kebahagiaan. Tidak semua yang mewah akan membawa ketenangan. Dan tidak semua yang terlihat hebat akan memberi rasa puas yang sejati. Kesadaran inilah yang menjadi perbedaan utama. Mereka tidak hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Mereka tidak berusaha mengesankan siapapun. Mereka hanya ingin hidup dengan damai, nyaman, dan bermakna.
Mereka ingin menggunakan kekayaannya untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar gaya hidup. Banyak dari mereka yang memilih hidup sederhana justru karena ingin menjaga keseimbangan hidup. Mereka tahu bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula risiko kehilangan. Semakin mewah gaya hidup, semakin tinggi pula standar yang harus dipertahankan. Dan semua itu bisa menjadi sumber tekanan yang melelahkan. Maka mereka memilih untuk tidak masuk dalam perlombaan yang tidak ada ujungnya. Mereka tahu bahwa akan selalu ada yang lebih kaya, lebih hebat, dan lebih mencolok. Tapi mereka tidak merasa perlu bersaing dalam hal itu. Karena yang mereka cari bukanlah kemenangan semu, tapi kehidupan yang tenang dan penuh makna. Mereka juga memahami bahwa hidup tidak selalu tentang kepemilikan, tapi tentang pengalaman. Tidak selalu tentang apa yang dikumpulkan, tapi apa yang ditinggalkan. Tidak selalu tentang apa yang bisa dibeli, tapi tentang apa yang bisa diberikan. Itulah sebabnya banyak dari mereka yang fokus membangun warisan, bukan hanya harta. Warisan berupa nilai, pengaruh, kontribusi, dan kebaikan yang tetap hidup bahkan setelah mereka tiada. Karena pada akhirnya, yang akan diingat bukanlah barang mewah yang pernah dimiliki, tapi dampak baik yang pernah diberikan. Mereka tahu bahwa hidup adalah perjalanan singkat. Dan dalam perjalanan itu, tidak semua yang mengkilap harus dipungut. Tidak semua yang mewah harus dimiliki. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan tujuan yang jelas. Mereka juga tidak membenci kemewahan. Mereka tidak anti terhadap barang mahal. Tapi mereka tidak membiarkan itu mengendalikan hidup mereka. Mereka tetap menjadi tuan atas uang, bukan budak dari gaya hidup. Mereka tahu kapan harus membeli, kapan harus menahan diri, dan kapan harus mengatakan cukup. Mereka tidak ingin hidupnya dipenuhi benda, tapi dipenuhi makna. Mereka tidak ingin rumahnya penuh barang mahal, tapi hatinya kosong. Mereka memilih untuk membangun kualitas hidup dari dalam, bukan dari apa yang terlihat dari luar. Dan itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Bahwa menjadi kaya bukan berarti harus hidup mewah. Bahwa kekayaan sejati adalah ketika kita mampu memilih hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kita, tanpa tekanan, tanpa beban pencitraan, dan tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan demi mengesankan orang yang tidak benar-benar peduli. Terlalu singkat untuk mengejar pengakuan yang kosong. Dan terlalu berharga untuk dibuang hanya demi barang yang hanya menyenangkan sesaat. Kita bisa hidup dengan lebih ringan, lebih sederhana, dan lebih tenang, dan tetap merasa cukup. Bahkan mungkin, justru disitulah letak kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kalau hari ini kamu melihat ada orang kaya yang hidupnya biasa-biasa saja, jangan buru-buru menilai. Bisa jadi, justru karena merekalah yang sudah memahami inti dari kehidupan, bahwa hidup bukan soal memiliki yang paling banyak, tapi tentang bagaimana menjalaninya dengan paling bijak.